Oke, selamat bertemu kembali teman-teman sekalian. Berikut ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu karakteristik Object Oriented Programming. Kalau kemarin kita sudah pelajari tentang enkapsulasi, sekarang kita pelajari tentang inheritance, atau suatu kelas yang dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain atau subkelas, serta membentuk kelas hierarki. Ya, kelas hierarkinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ada sepeda, lalu ada sepeda gunung, sepeda balap, lalu sepeda tandem seperti ini ya. Jadi sepeda-sepeda yang di bawah ini merupakan turunan daripada sepeda. Ya, ada sepeda gunung itu merupakan turunan dari sepeda. Sepeda mesti memiliki yang namanya stang, memiliki yang namanya ban, memiliki yang namanya kecepatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana kalau kita terapkan di pemrograman berorientasi objek? Seperti apakah inheritance itu? Oke, langsung saja kita buka NetBeans atau IDE yang kita punya. Saya menggunakan NetBeans di sini. Ya, teman-teman, saya menggunakan NetBeans. Lalu saya sudah membuat sebuah kelas yang bernama Bapak. Ini ya. Kelas Bapak, di dalamnya saya isi nama Bapak dan usianya. Ya. Kalau Bapak punya nama dan usia, anak juga mestinya punya nama dan usia juga, kan begitu. Jadi bisa kita buat seperti ini teman-teman. New class, saya bikin di sini anak, ya anak 1 gitu ya. Saya next. Kita lihat di sini sudah ada kelas anak, ada kelas bapak. Kalau dibuat seperti ini saja, tentu kita tidak bisa menggunakan yang namanya atribut atau variabel yang dimiliki oleh si bapak. Tapi kalau kita menambahkan extend, ya kata kunci extend seperti ini, lalu kita tuliskan bapak begini ya, dengan cara ini maka si anak ini sudah diturunkan sumber daya yang ada di dalam kelas bapak. Apa aja yang ada di dalamnya? Ada atribut nama, ada atribut usia. Coba kita lihat ya. Kita buat misalnya seperti ini teman-teman. Kita bikin sebuah kelas namanya turunan main. Ya, turunan main. Lalu di sini kita letakkan program utamanya. Terus kita buat objeknya misalnya. Objeknya kita buat objek anak saja, anak ya. Lalu kita bikin objeknya anak seperti ini. Oke. Dengan cara ini anak 1 ya, teman-teman lihat saya bisa menggunakan nama dan usia. Nama begini ya teman-teman ya, menarik sekali ya. Anak misalnya Witnyo, lalu usia sama dengan 34. Seperti ini teman-teman ya. Nih, kita jalankan. Ini sudah berhasil, tinggal ditampilkan saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sudah ada atribut yang bisa kita isi, ya berarti kita tinggal melakukan namanya proses terhadap atribut ini. Kalau mau ditampilkan, kalau mau dilakukan perhitungan aritmatika misalnya, ya usianya sekarang 34, maka layak mendapatkan tunjangan misalnya kalau dia bekerja di suatu perusahaan. Maka di dalam kelas anak ini bisa kita menambahkan yang namanya anak ya. Kelas anak kita bisa menambahkan yang namanya integer
tunjangan misalkan 15.000 ya, seperti ini. Lalu di sini ya, sini kita sudah bisa masukkan atau tampilkan tunjangan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita misalnya tampilkan tunjangan, kita lengkapi aja, kita lengkapi dengan ini tunjangan, kita cetak di sini. Atau kalau di anak ini kita juga bisa menambahkan yang namanya konstruktor ya. Di Bapak kita bikin konstruktor dulu, kita bikin konstruktor ya teman-teman ya. Konstruktor itu adalah sebuah metode yang sama dengan nama kelasnya. Konstruktor select aja, oke, seperti ini. Lalu di anak ini juga kita bikin konstruktor ya teman-teman. Dan secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan semua variabel yang ada di sana. Ya kan sama tuh. Ya. Terus sini tunjangannya yang berbeda itu hanyalah tunjangannya. Gitu ya teman-teman. Lalu misalnya di sini kita bikin cetak. Ya, cetak kita bikin public ya teman-teman. Public void cetak data. Nah, cetak semua yang ada di sini ya. Nama anak ini, nama dia otomatis mengarah kepada nama yang dikirim. Lalu yang berikutnya usia, lalu tunjangannya kita buat di sana di turunan ini. Oke, karena dia ada konstruktor ini, karena konstruktor otomatis ketika kita membuat objek dia minta memasukkan nama, maka kita masukkan di sini. Dan kalau tulis mestinya dia minta nama teman-teman. Nih ya, ketika kita buat new anak, ini anak kan dia minta nama, kita bikin anaknya di sini, usianya 34. Lalu kita hapus, terus kita jalankan, tampil anak 1 ya, tampil cetak data seperti ini teman. Hasilnya kita lihat. Nah, ini dia anak, namanya Wigno, usia 34, tunjangannya 15. Begitu ya teman-temannya, luar biasa sekali inheritance ini. Jadi anak ini tidak mempunyai nama dan usia, tapi dia bisa menggunakan apa yang dimiliki oleh ayahnya, ya, apa yang dimiliki oleh bapaknya untuk dia gunakan. Kalau mau cetak bapaknya sendiri, otomatis tentu bisa ya, karena untuk anaknya aja bisa, apalagi untuk bapaknya itu sudah pasti bisa. Itulah yang disebut dengan inheritance. Nah sekarang misalnya kita agak kembangkan sedikit, ya. Kembangkan sedikit, kita buat di sini misalnya hewan itu kan banyak, misalnya ada kambing, ada sapi, ayam, seperti itu ya. Nah ini kan suaranya kan beda-beda, kambing suaranya seperti apa, ayam seperti apa, kambing seperti apa, lalu sapi seperti apa, gitu ya. Kita buat seperti itu, lalu kita tampilkan semua nama-nama itu.
dengan menurunkan dari satu hewan. Jadi hewan itu mesti ada yang namanya nama hewan, lalu jenis hewan, kan seperti itu. Lalu apalagi kaki hewan, kaki ya, karena antara ayam dengan sapi itu kakinya beda. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas super atau super kelas atau parent kelas yang menurunkan banyak atribut ke subkelasnya. Itu saya pikir latihan untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman buat di sini ada misalnya kelas hewan. Ini ya. Ini kelas hewan. Kelas hewan itu kalau hewan itu bisa punya nama hewan gitu ya, namanya apa. Lalu pasti ada jenisnya ya. Jenis hewan. Lalu hewan itu ada lagi yang namanya kakinya, kaki hewan, kaki gitu aja lah ya. Lalu apalagi yang bisa diwariskan nanti untuk hewan-hewan yang lain, misalnya seperti sapi, kambing, ayam, seperti itu ya. Jadi diwariskan dari sini. Suaranya kan beda-beda ya. Sapi suaranya seperti apa, ayam suaranya seperti apa, lalu kucing suaranya seperti apa, misalnya ya. Nah, di sini teman-teman nanti membuat sebuah kelas turunan yang bisa memanfaatkan semua atribut-atribut yang ada ini untuk dijadikan sebagai warisan kepada subkelasnya atau child kelasnya. Jadi nanti teman-teman buat tambahkan di sini nanti kelas turunannya yaitu sapi ya, kelas turunannya teman-teman, turunan 1 sapi, kelas sapi, lalu kelas kucing ya, kucing, lalu kelas kelas bebek, kelas kucing. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Tambahin lagi kelas ayam, ayam berkokok ya, sapi, kucing, kambing, seperti ini. Oke, nanti teman-teman lanjutkan untuk kalau kita ingin mendengar suara sapi seperti apa suaranya, kucing seperti apa suaranya, bebek seperti apa, kambing seperti apa. Jadi nanti setiap hewan-hewan ini merupakan turunan dari hewan ya, kucing, sapi, bebek, kambing itu turunan dari hewan. Oke, silahkan dicoba dikerjakan untuk turunan yang berikut.